Sebagian orang sedang mati-matian memperjuangkan hidupnya hingga mereka berpikir untuk melakukan segala hal yang membuat mereka bisa bertahan. Ibarat sebuah layangan yang sedang diterbangkan dengan benang jahit, layangan itu akan rentan putus dan membuat layangan hilang tanpa tuan. Begitu juga dengan sebagian orang. Mereka sedang berusaha untuk menahan dirinya agar bisa bertahan dalam segala hal dan ketidakpastian. Ternyata bertahan bukan menjadi pilihan yang benar untuk segala hal. Menyerah dan melepaskan adalah hal yang terbaik untuk menyelamatkan diri juga tentunya. Halo, selamat datang di tempat berbagi. Semangat bagi kalian yang sedang beraktivitas maupun beristirahat. Jangan lupa tersenyum. Gua Mail akan menemani kalian semua di tempat berbagi. Hai, apa kabar? Dan selamat datang lagi di tempat berbagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu diberi kemudahan, dan tentunya selalu bahagia. Hari ini tuh gue nge-tag pada jam 1:07 malam, dimana gue sendiri lagi capek banget, lagi gak tahu sebenarnya gimana keadaan gue sekarang, gimana harusnya tujuan ini berjalan, gimana harusnya segala kepastian ini bisa didapatkan. Sampai gak paham aja gitu loh, gimana rasanya buat nahan semua beban ini, nahan apa yang lagi dirasain. Pokoknya susah buat ngejelasinnya. Dan gue rasa teman-teman semua juga pernah ngerasain, atau mungkin juga lagi ngerasain seperti apa yang lagi gue alamin sekarang. Bulan ini itu termasuk bulan terberat dari hidup gue. Salah satu bulan terberat lah, dimana akhirnya gue memutuskan untuk resign. Gue memutuskan untuk I think I'm done. Dan mungkin ini waktunya buat gue juga istirahat. Tapi di satu sisi gue gak bisa istirahat gitu aja, karena ada banyak hal juga yang harus ditanggung dan dipikirin. Ini bukan masalah anak pertama, ini bukan masalah kita lahir dari kalangan bawah, tapi ini berbicara tentang tanggung jawab. Gimana seorang anak yang harusnya bertanggung jawab kepada keluarganya, gimana anak yang harus berusaha mati-matian untuk membahagiakan keluarganya. Sebenarnya itu gak ada tuntutan, tapi menurut gue membahagiakan orang yang kita sayang itu adalah salah satu tujuan hidup yang harus bisa dicapai. Gak tahu deh, kalian gimana sekarang? Apa yang lagi kalian rasain? Jangan sampai stres banget. Jangan sampai semua hal malah ngebunuh kalian. Karena ternyata bertahan aja itu gak cukup. Bertahan dalam lingkungan yang tidak baik, bertahan dalam segala hal yang membuat diri kalian itu capek, sometimes itu adalah pilihan yang salah. But it's okay. Bertahan adalah salah satu upaya dan salah satu cara untuk memperlihatkan bahwa kita sedang memperjuangkan sesuatu. Tapi ketika misalnya
bertahan itu adalah hal yang membuat kalian semakin jatuh dan terperosok jauh ke dalam sana, dalam kesedihan, ke dalam kesulitan, dan lain sebagainya, gue rasa bertahan itu bukanlah hal yang tepat. Atau contoh lainnya adalah bertahan di dalam sebuah hubungan yang udah gak bisa kalian pertahankan, kalian malah menyakiti dua belah pihak atau menyakiti satu sama lainnya, dan kalian masih bisa berusaha bertahan. Untuk hal itu menurut gua itu adalah pilihan yang salah, karena bertahan malah menyakiti bukannya memperbaiki. Dan sekarang gue lagi ngerasain itu, tapi bukan di dalam percintaan. Gue lagi ngerasain itu di dalam kehidupan gue. Gimana haruskah gue bertahan dalam situasi yang serba salah? Haruskah gue berusaha untuk mati-matian memperjuangkan sebuah impian yang notabene-nya ternyata tidak seperti apa yang diimpikan? Dan ya gue tahu impian itu gak segampang itu buat digapai, tapi ketika lo berada di dalam lingkungan yang emang kurang baik, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, apakah itu harus dipertahankan? Di satu sisi lo lagi butuh banget sesuatu agar lo bisa menggapai sesuatu yang lain. Gue yakin kalian semua pasti pernah ngerasain ini juga. Ngerasain apa yang lagi gue rasain, ngerasain kebimbangan, ngerasain ketidakpastian, ketidakjelasan, dan banyak hal lagi tentunya. Kali ini gue lagi cerita apa sih sebenarnya yang harus dilakuin oleh seorang manusia di dalam kondisi seperti ini. Tapi bukan berarti kita nggak bersyukur dalam hal yang udah kita gapai hingga saat ini. Tapi kayak mungkin ini waktunya untuk beristirahat sejenak. Gue juga nggak tahu. Tapi mungkin itulah jalannya untuk beristirahat, nenangin diri dulu, dan memutuskan buat fight lagi demi mencapai apa yang lagi dituju. Support dari teman-teman ternyata sepenting itu dalam kondisi sekarang. Dan kalau misalkan teman-teman semua lagi capek, lagi gak jelas, dan gak punya teman cerita, lakuin hobi kalian. Which is gue lagi ngelakuin hal itu sekarang. Gue bercerita kepada teman-teman semua tentang apa yang lagi gue rasain. Dan semoga ketika gue cerita seperti ini, kalian gak merasa sendiri. Atau kalau misalkan kalian pun juga mau bercerita, bisa ketok DM gue di Instagram atau komen di komentar di bawah. Gue akan ngebales komen atau DM kalian selagi gue bisa membalasnya. Dan satu lagi, ketika lagi ngerasa kayak gini, jangan lupa kita punya Tuhan yang besar banget buat nolongin kita. Tuhan itu lagi nungguin waktu. Tuhan itu lagi ngelihat kita, apakah kita bisa kuat buat menghadapi semuanya. Oke, hidup itu emang susah kok. Kita susahnya bareng-bareng. Jangan ngerasa kalau misalkan kita sendiri yang susah, karena kita nggak tahu apa yang lagi dihadapin orang-orang tentunya. Gue harap kalian juga harus berusaha untuk survive menghadapi hal-hal kayak gini. Dan ketika misalkan bertahan bukanlah pilihan yang tepat, ya lepaskanlah.
Dan semoga setelah kalian melepaskan hal itu, kalian bisa mendapatkan yang lebih baik, kalian bisa mendapatkan ketenangan, dan hal-hal yang akan membuat kalian lega tentunya. Oke? So, terima kasih udah dengerin cerita ini. Terima kasih untuk selalu kuat. Terima kasih kepada diri sendiri, kepada diri teman-teman juga, karena udah bisa berjuang sejauh ini. Oke, bertahan adalah hal yang penting. Tapi ketika bertahan adalah hal yang salah, lepasin aja. Bukan itu ternyata yang bisa membuat kita nyaman. Oke? Jangan lupa makan. Kalau misalkan capek, istirahat. Dan kalau misalkan lagi gak tahu apa yang harus dilakuin, mending tidur deh. Setidaknya kita bisa ngelupain masalah-masalah kita sejenak dengan caranya, dengan tidur. Oke? Gue Mail. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa tersenyum.